Bangsa kita adalah bangsa yang sangat kaya, termasuk kaya akan misteri. Selamat datang di channel Bobby Gribo. Pagi itu tak seperti biasanya. Kantor Pak Lurah ramai oleh beberapa mahasiswa dari kota yang ingin melakukan KKN di desa Gedung Asri. Oh iya Pak, siap. Siap Pak. Iya, iya. Iya Pak, sama-sama. Pak Lurah berbicara dengan Pak Camat lewat telepon. Seusai menutup telepon, Pak Lurah berbicara serius kepada 5 mahasiswa di hadapannya. Begini ya adik-adik, kata Pak Lurah. Saya sebenarnya berat untuk mengizinkan adik-adik ini untuk KKN di desa kami. Karena ini rekomendasi dari Pak Camat. Jadi, mau tak mau saya tak punya pilihan. Lanjut Pak Lurah. Jadi, kami boleh ya Pak KKN di sini? Tanya Aryo, ketua KKN itu. Ya boleh. Tapi benar kan ini kelompoknya tak ada yang perempuan? Tanya Pak Lurah. Tidak ada Pak. Cuma kami berlima ini anggotanya. Jawab Aryo mewakili teman-temannya. Oh ya sudah kalau begitu. Bapak izinkan adik-adik menjalankan program KKN di desa ini. Tapi ingat, jaga perilakunya. Bapak yakin adik-adik ini orang terpelajar. Tahu mana baik, mana buruk. Mana hal yang diperbolehkan, mana yang tabu untuk dilakukan. Jadi sekali lagi, tolong adik-adik ini jangan melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama maupun norma kepantasan di masyarakat. Pesan Pak Lurah panjang lebar. Oh, iya Pak, tentu kami akan menjaga perilaku kami. Jawab Aryo. Dan begitulah, akhirnya atas rekomendasi dari Pak Camat, mereka diizinkan untuk KKN di desa Gedung Asri. Aryo, Ihsan, Yanuar, Akmal, dan Ridho. Mereka berlima mampir di warung desa sepulang dari rumah Pak Lurah. Mereka bermaksud melepaskan dahaga di tengah hari yang panas itu sambil membahas apa rencana selanjutnya untuk program KKN mereka. Untung San pamanmu camat sini. Kalau enggak, beneran enggak jadi KKN kita. Ucap Akmal membuka obrolan. Ya, itu juga aku harus ngerayu pamanku biar dibantuin. Lagian, kalian bukannya jauh-jauh hari cari tempat KKN, malah santai-santai saja. Gerutu Ihsan. Ya maaf, aku pikir masih lama jadwalnya. Ucap Akmal yang jadi koordinator tim. Sudah. Yang penting kita sudah dapat lokasi KKN. Sekarang tinggal program apa yang mau kita bikin. Kata Aryo selaku ketua tim. Besok sajalah yuk bahasnya. Kita ngobrol santai dulu aja hari ini. Lagian, masih tegang tadi ketemu Pak Lurah. Sahut Yanuar. Iya nih, buru-buru banget. Tambah Akmal. Ngomong-ngomong, kenapa ya Pak Lurah nggak ngebolehin ada mahasiswa KKN di desa ini? Akmal penasaran. Ya mungkin Pak Lurah males mesti jagain kalau ada mahasiswi di sini terus dikudain sama pemuda sini. Jawab Yanuar bercanda. Kayaknya pemuda sini polos-polos deh orangnya. Sahut Ihsan. Ya, hari gini penampilan gak menjamin San. Ya gak do? Diam-diam baik. Kata Yanuar sembari menyapa Ridho yang hanya diam tak ikut obrolan. Iya. Jawab Ridho singkat. Ridho memang yang paling pendiam di antara mereka. Memang mereka berlima ini dari fakultas yang berbeda dan baru bertemu 2 bulan terakhir. Namun,
Semuanya sudah saling akrab kecuali Ridho. Semuanya maklum karena memang terlihat bahwa Ridho ini tipe anak rumahan yang susah untuk membaur dengan orang baru. Walau begitu, mereka berempat tetap berusaha merangkul Ridho dalam tim KKN ini. Mas-mas ini dari mana kok kayak bukan orang sini? Tiba-tiba ibu penjaga warung menyapa mereka. Kami dari kota bu, mau KKN di desa ini, jawab Yanuar. Oh KKN, sudah izin sama Pak Lurah? Tanya ibu itu. Sudah bu, ini juga dari rumah Pak Lurah, Yanuar menjelaskan. Oh begitu, ya sudah, hati-hati ya, nanti kayak yang dulu, gumam ibu itu sambil membagikan es teh yang mereka pesan. Mereka berlima agak kaget dengan ucapan ibu penjaga warung itu. Sebab, setahu mereka, desa ini belum pernah jadi tempat KKN. Loh, memangnya kenapa bu? Tanya Aryo penasaran. Digondol kalap, jawab si ibu berbisik. Digondol kalap dalam bahasa Jawa artinya diambil kalap. Digondol kalap, apaan itu? Yanuar tak paham dengan maksud si ibu. Wes, pokoknya jaga sikap aja. Kalau main ke sungai, nggak usah aneh-aneh, kata si ibu sambil berlalu meninggalkan mereka berlima. Ya, mereka sebenarnya penasaran juga apa maksud dari digondol kalap. Tapi mereka tak ambil pusing. Toh, tak penting juga, pikir mereka saat itu. Dan begitulah, mereka pun menghabiskan hari itu dengan ngobrol santai di warung. Singkat cerita, hari-hari KKN pun mereka lalui. Program-program yang mereka susun juga sudah banyak yang terlaksana. Mereka juga sudah banyak mengenal warga desa. Singkat kata, KKN mereka bisa dibilang berjalan dengan lancar. Oleh karena program-program mereka ini sudah selesai, hari-hari terakhir mereka KKN ini digunakan untuk sekedar nongkrong-nongkrong di sekitar kampung. Ada satu spot favorit mereka untuk ngumpul, yaitu warungnya Mas Udin. Warung ini berlokasi di bantaran sungai. Banyak pohon rindang di sekitarnya, sehingga kalau siang hari suasananya sejuk dengan angin sungai yang sepoi-sepoi. Siang itu, Akmal, Ihsan, dan Yanuar nongkrong di warungnya Mas Udin. Sedangkan Aryo dan Ridho masih ada kerjaan di kontrakan. Di warung, entah kenapa Akmal tiba-tiba membuka topik obrolan yang bertema horor. Ceritalah mereka tentang pengalaman-pengalaman horor yang pernah mereka alami. Kalau di sini ada gak mas cerita horor-horor gitu? Tanya Akmal. Banyak di sini. Tanah kosong dekat sawah sana itu horor itu. Kata orang, ada gendruwonya. Jawab Mas Udin, tak mau kalah dengan cerita-cerita dari mahasiswa-mahasiswa itu. Ah, cerita kayak gitu biasa mas. Emang kalau tempat-tempat rimbun semak belukar begitu, seringnya ada yang nempati, sahut Yanuar. Yang kayak tumbal-tumbal makan korban gitu ada nggak mas? Ihsan menyahut. Kalian sudah dengar cerita ada anak kuliahan meninggal di desa ini? Tanya Mas Udin. Gimana mas? Anak kuliahan meninggal? Ihsan ingin memastikan bahwa dia tak salah dengar. Oh, kalian belum dikasih tahu ya sama Pak Lurah, kata Mas Udin semangat. Pak Lurah nggak cerita apa-apa mas. Emangnya sebelum kami ada yang KKN di sini? Tanya Yanuar yang jadi semakin tertarik dengan cerita dari Mas Udin. Jadi dulu ada anak kuliah dari kota kayak kalian ini, tapi bukan buat KKN, kayak kegiatan kemah gitu loh.
Kalau nggak salah, malam keakraban begitu. Di ujung desa sana kan ada tempat lapang. Nah, itu dulu spot buat kemah. Memang jarang orang yang tahu. Tapi sekarang sudah ditutup karena ada kejadian itu. Mas Udin memulai ceritanya. Sedangkan mereka bertiga menyimak dengan seksama. Nah, suatu hari, siang sekitar jam 1 lah waktu itu, ada seorang mahasiswa yang teriak-teriak. Katanya, pacarnya yang juga mahasiswi di acara itu tenggelam di sungai. Warga pun bergotong royong untuk mencari. Bahkan tim SAR juga dikerahkan untuk mencari anak ini. Tapi sayangnya sampai 2 hari, mahasiswi ini belum ditemukan. Sebenarnya arus sungai tak begitu deras, namun sungainya kan luas, jadi pencariannya memakan waktu yang lama waktu itu. Sampai akhirnya mahasiswi ini ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kata Mas Udin. Horornya di mana, Mas? Ya itu kan musibah biasa. Yanuar menyela. Setelah diotopsi, ditemukan luka yang janggal. Di ubun-ubun mahasiswa itu ada lubang sekitar setengah senti. Lanjut Mas Udin. Jangan-jangan dibunuh pacarnya itu, seru Ihsan. Nah, itu yang dituduhkan kepolisian dan juga keluarga korban. Tapi semua warga desa tahu bahwa kalau ada orang yang tenggelam di sungai, terus jasadnya ditemukan ada lubang di ubun-ubunnya, itu artinya dia digondol kalap. Mas Udin menjelaskan. Digondol kalap, kata mereka bertiga hampir bersamaan. Itu bahasa Jawa, artinya dibawa kalap. Mas Udin menerangkan. Jadi di kampung sini ada makhluk mitos namanya kalap. Tinggalnya di sungai. Dia biasanya cari mangsa dengan cara mewujud seperti orang yang dikenal korbannya. Lalu si korban diajak untuk masuk ke tengah sungai dan ditenggelamkan. Nah, kalau jasadnya ketemu, terus ada lubang di ubun-ubunnya, artinya dia ditenggelamkan oleh makhluk itu. Dulu di zaman mbah-mbah kami, katanya sering kejadian seperti itu. Cuma sekarang ini sudah jarang. Terakhir kali ya mahasiswi itu. Cerita Mas Udin. Kayak pesugihan begitu ya, Mas? Tanya Ihsan. Sepertinya bukan. Karena setahu kami, orang yang dibawa kalap ini biasanya melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Entah mabuk-mabukan, main judi, atau apapun itu, pokoknya hal-hal yang negatif begitulah. Ya seperti mahasiswi tadi. Ternyata dia dan pacarnya saat itu bercumbu sambil main di sungai. Jawab Mas Udin. Oh, mungkin itu yang bikin Pak Lurah nggak mau ada anak cewek KKN di sini. Saud Akmal. Bisa jadi sih. Mungkin Pak Lurah takut kejadian lagi. Jawab Yanuar. Di kontrakan, Aryo dan Ridho masih menyelesaikan beberapa hal. Ini data kegiatan kemarin di mana ya? Tanya Aryo dari depan laptopnya. Kayaknya di bawah Akmal, Mas. Jawab Ridho. Coba tolong dihubungi, ini sekalian mau tak input datanya. Ridho pun mencoba menghubungi mereka, namun sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon itu. Gak diangkat, Mas, kata Ridho. Gini aja, kamu tolong susul ke warungnya Mas Udin. Katanya tadi mereka mau ke sana. Soalnya ini laporannya mau tak kirim hari ini, kata Aryo. Siap, Mas. Ridho pun berangkat ke warungnya Mas Udin. Aryo berjalan melewati ladang warga di bantaran sungai. Dia agak kesal sebab Ridho yang dia suruh menyusul teman-temannya tak juga kembali.
Dihubungi juga tak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menyusul mereka ke warungnya Mas Udin. "Pada ngapain sih?" gerutu Aryo sambil berjalan. Belum sampai di warungnya Mas Udin, dari kejauhan Aryo melihat Ridho berjalan menuju ke tengah sungai. "Ngapain dia?" batin Aryo. Setelah diamati beberapa saat, Ridho ini berjalan masuk ke air. Aneh sekali sebab dia masih memakai pakaian lengkap. Dan Aryo tahu bahwa Ridho tak bisa berenang. Aryo pun menegurnya. "Dok, kamu ngapain?" Mendengar suara Aryo, Ridho ini seperti ketakutan dan malah berlari ke tengah sungai. Aryo yang merasa ada yang aneh langsung mengejarnya. Anehnya, Ridho ini justru berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!" teriak Ridho. Tapi dia tetap menuju ke tengah sungai. Di warung, Mas Udin, Akmal, Yanuar, dan Ihsan juga mendengar suara minta tolong itu. Ada yang minta tolong," kata Yanuar. "Kayak suara si Ridho deh," tambah Ihsan. Mereka pun bergegas mencari sumber suara itu. Beberapa saat mencari, 4 orang itu melihat di pinggir sungai Ridho yang meronta-ronta dan Aryo yang berusaha memeganginya. Aryo yang melihat keempat orang itu datang, meminta bantuan mereka. "Bantuin sob, ini anak gila, mau bunuh diri kayaknya," ucap Aryo setengah teriak. Tak pakai lama, keempat orang itu pun masuk ke air guna menarik Ridho. Ridho semakin kesetanan. Dia meronta-ronta. Entah dapat ide dari mana, Aryo yang sudah kesal memukul wajah Ridho sampai dia pingsan. Akhirnya, setelah Ridho pingsan, mereka berhasil menarik Ridho ke tepi sungai. Banyak sekali warga yang berkumpul di warung Mas Udin saat itu. Setelah dirawat beberapa saat, Ridho akhirnya siuman. Teman-temannya pun terlihat masih basah kuyup. Pak Lurah datang bersama Simbah tetua desa. Ridho pun diberikan air doa oleh Simbah. "Sampeyan tadi ngapain, Nak?" tanya Simbah kepada Ridho. Ridho ini terlihat linglung saat itu. "Ndak, Mbah. Saya ndak ngapa-ngapain," jawab Ridho singkat. Simbah seolah tahu bahwa pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Ridho, namun dia tak mau memperpanjang pertanyaannya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali, jangan diulangi. Beruntung tadi ada yang nolong. Kalau tidak, sudah digondol kalap kamu," kata Simbah. Mendengar itu, orang-orang yang berkumpul pun berbisik-bisik. "Tuh kan benar, mau digondol kalap," kata beberapa orang. "Untung selamat, kalau enggak bisa kayak yang dulu," jawab yang lainnya. Kejadian itu pun berlalu. Ridho disarankan pulang duluan untuk menjalani perawatan karena kondisinya yang melemah usai kejadian itu. Singkat cerita, KKN di desa itu pun berakhir. Sebulan setelah program KKN itu berakhir, Aryo, Yanuar, Ihsan, dan Akmal berinisiatif untuk main ke rumah Ridho, sekalian menanyakan kondisinya. Alhamdulillah, ternyata setelah dirawat di rumah, kondisi Ridho mulai membaik dan kini dia sudah benar-benar pulih. Ngobrollah mereka ngalor ngidul sampai pada pembahasan tentang kejadian ganjil yang menimpa Ridho pada waktu mereka KKN. Oleh karena apa yang terjadi sebenarnya masih menjadi misteri,
Teman-teman Ridho ini membujuk Ridho untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia alami saat itu. Setelah meminta teman-temannya untuk berjanji menjaga rahasia, akhirnya Ridho pun setuju untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu. Sedikit cerita tentang Ridho. Ternyata Ridho ini kecanduan PMO, yaitu pornografi, masturbasi, dan orgasme. Hal ini juga yang membuat dia jadi tertutup dengan orang-orang di sekitarnya dan cenderung pendiam. Kembali ke cerita, hari itu saat Ridho hendak menuju ke warung Mas Udin, di tengah jalan dia mendengar sayup-sayup suara cewek bersenandung. Awalnya Ridho tak begitu peduli dengan suara itu, tapi semakin berjalan suara itu semakin jelas. Dan akhirnya Ridho tahu suara itu berasal dari bilik kamar mandi di tepi sungai. Pada saat dia tahu ada cewek yang mandi dan dia lihat situasinya saat itu sepi, sontak pikiran kotor menguasai dirinya. Dia pun diam-diam mengintip ke kamar mandi itu. Dan alangkah kagetnya dia, yang dia intip adalah Putri, gadis paling cantik di desa itu. Bak dapat durian runtuh, Ridho pun tak berhenti sampai di situ. Dia pun masturbasi sambil mengintip si Putri. Setelah selesai melakukan hal tak senonoh tersebut, tanpa rasa bersalah, Ridho melanjutkan ke warung Mas Udin. Tak lama berjalan, Ridho ini melihat Putri di pinggir sungai. Agak aneh memang, sebab tak mungkin Putri bisa secepat itu sampai di sana. Namun Ridho tak berpikir panjang tentang itu. Dia lebih khawatir kalau ternyata Putri ini tahu apa yang barusan terjadi. Tak disangka Ridho, Putri ini malah menyapanya. "Mas Ridho," panggil Putri. Ridho kaget. Dia menghentikan langkahnya. "Aku tahu loh mas, kamu barusan ngapain," kata Putri. Bak disambar petir. Benar saja apa yang dikhawatirkan Ridho terjadi. Nganu," gumam Ridho gugup. "Sudah mas, aku nggak apa-apa kok. Daripada cuma bayangin, kenapa nggak yang aslinya aja," kata Putri merayu Ridho. Belum selesai Ridho mencerna kata-kata Putri, tiba-tiba Putri ini menarik tangan Ridho, mengajaknya ke sungai. Ridho pun ikut saja. Saat sampai di tepi sungai, Putri ini nyebur ke sungai. Ridho juga ikut dengan Putri. Dia seolah terhipnotis. Di saat yang sama, Ridho mendengar suara auman makhluk tinggi besar bertaring mendekatinya. Karena panik, Ridho menuju semakin ke tengah sungai sambil minta tolong. Sedangkan Putri dengan ajaib sudah ada di seberang sungai. Dia melambai-lambai, seolah-olah mengajak Ridho untuk ke tepi sungai seberang. Ridho semakin panik sebab makhluk itu berhasil menangkap dia. Sekuat tenaga, Ridho ini berusaha melepaskan diri. Dia meronta sekuat tenaga, namun ada 4 makhluk lagi yang datang. Salah satunya memukul Ridho hingga akhirnya Ridho tak sadarkan diri. Yang dia ingat setelah itu dia sadar dan sudah dikerumuni banyak orang. "Yang kurasain sih begitu," ucap Ridho mengakhiri ceritanya. Teman-temannya saling pandang. "Kita disangka genderuwo, gengs," kata Ihsan berseloroh dan disambut tawa oleh teman-temannya yang lain. Setelah KKN itu berakhir, bukan cuma nilai dari kampus yang mereka dapat, namun juga pelajaran hidup. Bahwa setiap tempat memiliki nilai etika yang harus dijunjung dan dihormati. Sebab kita tak pernah tahu akibat apa yang bisa terjadi bila kita melanggarnya.